Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for the 6th grade untuk murid-murid kelas 6 from SDN Semper Timur 03. Going back with me, Mrs. Me. Today we are going to talk about lesson 6, pembelajaran 6, yaitu pembelajaran terakhir di semester kedua ini, di masa kamu kelas 6 ini. Jadi perhatikan baik-baik, karena setelah ini kita akan menghadapi PAS dan ujian-ujian lainnya. Apa saja di lesson 6? Pertama adalah 3 readiness of Traffic Road. And the second one adalah reported atau indirect speech. Let's begin from the first one. 3 readiness of traffic road. 3 readiness of traffic roads atau dalam bahasa Indonesia 3 siap lalu lintas. Apa maksudnya 3 siap lalu lintas? It means the readiness, kesiapan yang harus kamu patuhi before, sebelum driving, sebelum mengemudi, or riding, atau mengendarai kendaraan. Beda ya, driving sama riding. Driving itu untuk car, riding itu untuk motorcycle atau bike. What are they? Apa saja 3 kesiapan tersebut? Pertama, readiness to obey the traffic laws. Kesiapan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. It means kamu harus paham rambu-rambu lalu lintas di jalan. Second, readiness about physical condition. Kesiapan dalam hal kondisi fisik. Apakah saat itu kamu dalam kondisi sehat, dalam kondisi sadar, tidak mabuk, atau misalnya mata kamu dalam kondisi baik-baik aja. Karena beberapa misalnya minus atau dan sebagainya yang butuh kacamata. Pastikan kalian siap dengan keadaan tersebut. Lalu readiness to know the condition of your vehicle. Kesiapan mengetahui kondisi your vehicle, kendaraan kamu. Pastikan bannya tidak bocor, bannya tidak kempes, mesinnya dalam kondisi bagus, bensinnya juga cukup untuk kamu berkendara. And always wear helmet if you ride a motorcycle. Dan pastikan selalu memakai helmet atau helm setiap kamu ride a motorcycle, mengendarai motor. Bukan untuk menghindari polisi ya, tapi demi keamanan kamu sendiri. Talking about 3 readiness, karena kita membahas 3 kesiapan dalam berkendara, it means kita juga harus tahu traffic signs-nya, rambu-rambu lalu lintas. Ada berbagai macam jenis rambu-rambu lalu lintas, tapi in this video, we are going to talk about 3 kinds, 3 macam saja. Pertama adalah warning signs, atau rambu-rambu peringatan. Apa saja? First adalah curves, yang artinya jalan yang akan kamu lalui tidak lurus atau berkelok-kelok, misalnya di perbukitan. Lalu roadworks, it means di depan, di jalan yang akan kamu lalui ada roadworks, perbaikan jalan. Jadi pastikan kamu kurangi kecepatan kendaraan. Lalu ada bumps, yang berarti jalan di depanmu tidak rata. Lalu stop, yang artinya berhenti. Crossing, it means di depan ada zebra cross atau penyeberangan. Jadi jangan kencang-kencang. Lalu two ways, jalan yang kamu lalui itu two ways, 2 jalur. Jadi pastikan kamu tidak asal nyalip karena kamu bisa membahayakan pengendara dari arah yang berlawanan. Lalu ada traffic lights yang artinya lampu lalu lintas. Di depan misalnya ada perempatan besar, biasanya itu ada traffic lights. Dan kamu harus siap dan paham rambu-rambu atau lampu yang nyala pada saat itu. Red means stop, yang artinya berhenti. Yellow, yang artinya be careful, hati-hati. Dan green, yang artinya go straight. Lalu ada slippery road. It means jalan yang kamu lalui itu slippery, licin. Bisa jadi jalannya itu dekat dengan sungai atau waduk atau kali yang bisa jadi sering meluap dan mengakibatkan banjir. Lalu traffic signs yang berikutnya adalah prohibitory signs, rambu yang berarti larangan. First, ada no turning left, yang artinya dilarang belok kiri. Ingat, left kiri. No turning right, dilarang belok kanan. No turning around, dilarang putar balik. No entering, yang artinya dilarang masuk, enter, masuk. Motorcycles prohibited. Motorcycle atau sepeda motor prohibited, dilarang.
jalan tol biasanya, karena hanya boleh dilalui oleh kendaraan roda 4 dan selebihnya. Pedestrians prohibited, pejalan kaki dilarang. Lalu no parking, dilarang parkir. Stopping prohibited, atau dilarang stop atau berhenti. Dan maximum speed limit. Jadi kalau ada angka lalu dicoret seperti ini, berarti batasnya itu hanya 80, tidak boleh lebih. Traffic signs berikutnya adalah mandatory signs, atau mandatory itu kewajiban. Rambu-rambu yang harus dipatuhi. Turn left, berarti kamu harus belok kiri. Turn right, kamu harus belok kanan. Runabout, kamu harus berputar dulu. Roundabout, bundaran. Go left, ke kiri. Go right, ke kanan. Go straight, lurus terus. Bus lane, atau jalur bis, biasanya di Transjakarta. Ini sebenarnya bus lane, jalur bis. Jadi sebenarnya kendaraan lain nggak boleh lewat. Lalu motorcycle lane, atau jalur sepeda motor. Nah, ini biasanya di daerah-daerah sekarang udah banyak dibuat bicycle lane atau jalur bersepeda. Jadi, kamu harus pahami baik-baik jalur yang kamu lalui. Setelah kita membahas tree readiness dan traffic signs, berikutnya kita akan membahas reported speech atau disebut juga indirect speech. Sama aja sih. Apa sih reported speech? Kita lihat dulu contohnya. Misalnya seperti ini. Policeman said, polisi bilang atau berkata, you need to wear a helmet. Kamu butuh menggunakan helm. Lalu diulang. Kata Siti, the policeman said you needed to wear a helmet. Kata polisi, kamu harus pakai helmet. Jadi maksudnya reported speech di sini adalah pengulangan dari kalimat langsung. Kalimat langsungnya yang mana? Yang ada tanda kutip. Ini adalah kalimat langsung. Dan orang lain mengutip. Nah, itu yang disebut dengan reported speech. Kalimat kutipan. Kalimat tidak langsung. Seperti ini. Dan dalam kalimat tidak langsung tidak boleh menggunakan quotation atau kutip atas seperti ini. Dalam mengutip kalimat, ada aturannya in English. Nah, ini bedanya direct speech sama reported speech atau indirect speech. Ini kalimat langsung, ini kalimat tidak langsung. Kalau kamu perhatikan di sini need berubah jadi needed. Karena kenapa berubah? Karena omongannya udah terjadi, udah lampau. Pasti lebih lampau saat kamu mengutipnya. Jadi harus ada perubahan. Present simple menjadi past simple. Penggunaan masa sekarang berubah menjadi penggunaan masa lalu. Seperti ini nih. Need jadi needed. Verb 1, bentuk ke-1 menjadi kata kerja verb 2, bentuk kedua. Is, am menjadi was. Are menjadi were. Will akan menjadi would. Can bisa menjadi could. Jadi dalam reported speech semuanya berubah menjadi lebih lampau. Understand? Kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Lina and Septi said we cook soup. Lina dan Septi bilang kita masak sup. Lalu perubahan reportednya seperti ini. Lina and Septi said that they cook some soup. Lina dan Septi bilang mereka, jadi we-nya menggantikan, we-nya kan si Lina dan Septi. Karena kita mengutip, we-nya menjadi mereka, they. Dan cook di sini verb 1 menjadi verb 2, cooked with ed. Baim said, I am hungry. Berubah menjadi Baim said that. I-nya kan si Baim, jadi harus kita ganti I-nya menjadi he. Dan tadi sudah Miss bilang, am sama is menjadi was. Jadi Baim said that he was hungry. Mrs. Ayla said they are tired. Mrs. Ayla bilang mereka lelah. Dikutip menjadi Mrs. Ayla said that they were tired. They tetap they. Are menjadi were. Mr. Arman said, I will call you. Mr. Arman bilang, saya akan telepon kamu. Berubah menjadi Mr. Arman said that I-nya kan si Mr. Arman. Jadi menjadi he. Will menjadi would. Seterusnya sama. Jadi dalam indirect speech, kamu harus perhatikan perubahan orangnya. We menjadi they. Terus kalau I, kamu lihat siapa yang ngomong. Kalau laki-laki menjadi he, kalau perempuan menjadi she, tergantung siapa yang ngomong. Dan nih lihat, cook menjadi cooked, bentuk kedua. Am menjadi was. Are menjadi were, dan will menjadi would. Jadi semuanya berubah menjadi lebih lampau. Okay, I hope you understand enough about these topics.
Have a good study everyone. Selamat belajar semuanya. Tugas akan diupload di GCR. So check out at your GCR account. Jika ada yang tidak dipahami, you can ask me by WhatsApp. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.